Di sini aku bakal sharing gimana caranya ngawinin atau ngebreeding naga kita di game Dragonary. Oke, di sini aku disclaimer dulu ya. Segala keuntungan atau kerugian yang teman-teman dapat dari game ini bukan tanggung jawab dari aku. Di sini aku cuman mau sharing gimana cara breeding naga di Dragonary. Oke, kita langsung aja ke bagian cave. Nah, di sini langsung kita pilih bagian altar. Nah, bagian dari altarnya tuh kayak gini ya. Nah, jadi di samping sebelah kiri itu, di naga-naga kita itu di bawahnya ada gambar telur. Itu maksudnya udah berapa kali naganya itu kita breeding atau kita kawinin. Kalau di samping telurnya itu tulisannya 1, berarti naganya itu baru 1 kali kita kawinin. Kalau 2 itu berarti udah 2 kali kita kawinin. Nah, jadi efeknya kalau naga itu sudah terlalu banyak kawin, itu biaya CYT atau biaya nikahinnya itu bakalan lebih mahal dari yang sebelumnya gitu. Semakin sering kita nikahin, semakin mahal juga ke depannya. Nah, kayak gini kan. Jadi 20 CYT, misalnya 2 sama 2 jadi 30 CYT. Kita juga bisa ngawinin naga uncommon sama naga common, tapi biayanya itu jadi lebih mahal yang ngikutin harga naga uncommon. Nah, kayak gini misalnya 0 sama 0 tuh cuman 100 CYT. Selain itu juga kita harus punya ember. Jadi fungsi ember itu buat menambah persentase naga yang bakalan kita dapat. Jadi misalnya ember itu kita taruh ember daun atau api. Nah, jadi persentase dapat naganya itu bakalan bertambah 20%. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kita naruh embernya petir atau daun, itu kemungkinan dapat naga elemen petir atau daun itu bertambah 20%. Cara dapetin embernya, kita ke bagian force. Nah, di sini kita ngegabungin spark yang kita punya. Cara dapetin spark itu kita harus battle dulu ya. Nah, cara dapetinnya itu kita pilih mission, pilih bagian ember. Nah, di sini kita battle aja. Kalau elektrik kita bakal dapat spark elektrik, kalau menang. Kalau air, kalau plan gitu. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, untuk ngegabunginnya itu kita perlu 5 spark ya. Oke, kita pilih dulu, terus langsung kita fuse ya. Nah, di sini aku dapat ember listrik. Nah, ember ini juga ada tingkatannya. Kalau buat nikahin atau ngebreeding naga uncommon itu cuma perlu ember biasa. Tapi kalau mau nikahin naga uncommon itu perlu tingkatan di atasnya lagi. Jadi kita harus nge-fuse 5 ember biasa buat dapetin ember uncommon kayak gini ya. Itu ada biayanya juga 5 CYT. Oke, kita langsung aja cara isi CYT-nya ya. Nah, di sini kita pertama-tama harus punya wallet ya, entah itu Safehold atau Trust Wallet. Nah, di sini aku pakai Safehold. Kemudian juga selain wallet, kita harus punya exchange. Exchange itu entah Binance, Indodax atau toko kripto. Langsung kita buka. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun toko kripto bisa klik link di bawah buat ngedaftarnya biar dapat diskon fee trading 10%. Di sini kita harus punya saldo dulu ya. Nah, ini aku punya saldo 150.000. Terus kita ke beranda, kita pilih BNB. Di sini kita beli token BNB terlebih dahulu. Oke, udah kebeli, kita refresh dulu ya. Kita cek di dompet kita. Oke, kita refresh, masih belum masuk. Nah, udah masuk 0,02 BNB. Nah, kemudian kita ke bagian wallet dulu ya buat ngetransfer BNB kita ke wallet kita. Ini kita buka dulu Safehold. Nah, ini pilih yang BNB-nya itu logonya warna hitam ya, yang BEP20.
Nah, kita pilih terima, kita salin. Oke, kembali lagi kita ke exchange kita. Nah, di sini kita pilih BNB lagi. Terus pilih penarikan. Nah, di sini kita tempel alamat wallet kita ya. Nah, di sini pastikan juga kita milih yang Binance Smart Chain yang BEP20. Oke, terus isi berapa BNB yang pengen kita kirim. Nah, di sini kita ngisi verifikasi kayak biasa ya. Nah, di sini udah dikirim ya, tapi lagi diproses 0,02 BNB. Jadi kita tunggu aja sampai ke kirim ke wallet kita. Kita cek di save file-nya dulu. Oke, kita refresh. Oke, ini masih belum masuk ya, jadi kita tunggu aja dulu. Nah, di sini di riwayatnya sudah berhasil ya. Oke, kita langsung cek aja ke wallet kita. Oke, kita refresh dulu ya, masih belum masuk. Oke, kita coba refresh lagi. Itu udah masuk ya, 0,07. Oke, ini udah masuk. Nah, terus kita pilih di bagian di apps-nya ya, pilih Pancake Swap. Nah, di sini bagian exchange-nya ya, tempat kita nge-swap token. Terus kita pilih select. Nah, di sini kita paste alamat wallet CYT-nya ya. Ntar aku taruh di deskripsi, kalian tinggal tempel aja. Pilih import. I understand. Nah, oke, udah ada ya CYT-nya. Nah, di sini kita tinggal ngisi aja berapa CYT yang pengen kita beli. Tapi ntar kalau kita beli itu diusahain BNB-nya itu nggak kosong ya. Jadi harus ada kita sisihin dulu buat biaya gas fee-nya ya, atau biaya transaksinya. Di sini aku beli 0,01 BNB ya, kisarannya 75 CYT dapat ya. Oke, terus kita pilih swap. Nah, di sini confirm swap. Nah, di sini kita disuruh milih kecepatannya gitu ya. Jadi kalau pengen lebih cepat itu lebih banyak biayanya. Oke, kita masukkan paspor kita. Tinggal konfirmasi. Nah, di sini kita tunggu dulu ya. Oke, ini udah selesai ya. Kita cek di wallet. Oke, kita kembali langsung. Nah, itu udah masuk 75 CYT. Kita refresh dulu. Oke, udah masuk. Nah, jadi ntar CYT yang kita punya ini kita transfer ke wallet kita yang di Coinery itu. Oke, kita klik dulu ya. Nah, habis ini kita buka wallet kita yang di Coinery ya, buat menyalin alamatnya. Nah, di sini pilih wallet. Nah, itu tinggal disalin aja. Oke, kalau udah disalin kita kembali lagi ke wallet kita, ke save file. Terus pilih kirim. Nah, ini kita tempel aja langsung.
jumlahnya itu bisa kita max atau setelah kita aja gitu. Sini aku pilih max. Oke, kita transfer. Nah, di sini kita pilih dulu kecepatan yang pengen kita gunain ya. Oke, terus lanjut. Kirim. Oke, kita masukin password kita. Oke, udah ke transfer. Ntar kita cek ke wallet kita di Coinery. Oke, masih belum masuk ya, di my wallet and balance itu masih 0,72. Kita refresh dulu. Nah, ini udah masuk ya. Terus kita pilih deposit. Nah, di sini kita masukin berapa jumlah CET yang pengen kita kirim ke game kita. Nah, terus di sini juga kita masukin kode Google Authenticator ya. Nah, kita buka dulu Google Authenticator-nya. Kita salin dulu ya. Kita paste aja langsung. Pilih send. Nah, ini tokennya udah dikirim ya. Oke, kita cek dulu. Oke, di balance in Dragonary-nya 135 CET, berarti udah masuk ya. Oke, kita buka langsung gamenya ya. Nah, CYT-nya udah masuk ya. Nah, tapi di sini CYT-nya tuh nggak sama ya kayak di wallet kita di website itu. Tapi kalau CYT yang aslinya itu emang di gamenya ini ya. Oke, kita langsung ke cave ya. Langsung kita pilih bagian altar. Nah, di sini juga kalau kita nikahin naga, ntar anaknya itu bakalan dapat tambahan 20% dari stat penggabungan induknya. Jadi misalnya hasil penggabungan stat dari kedua induknya 100, anaknya bakalan dapat stat 120. Nah, di sini juga stat itu ada batasannya ya. Jadi kalau naga common itu, kalau stat dari hasil pengkawinannya itu 30 sampai 49, anaknya itu bakalan jadi naga common. Tapi kalau misalnya stat anaknya itu 50 sampai 89, anaknya itu bakalan jadi naga uncommon. Dan kalau 90 sampai ke atas bakalan jadi naga rare. Nah, selain dari statnya, kita juga bisa mengetahui hasil dari anak pengkawinan kita itu, apakah naga common atau naga uncommon itu, dengan cara kita gabungin dulu ortunya. Terus kalau embernya itu ember biasa yang muncul, itu berarti anak naganya itu bakalan jadi naga common. Tapi kalau muncul embernya itu yang di sampingnya ada warna hijau, itu berarti naga yang dihasilkan bakalan jadi naga uncommon. Nah, contohnya kayak gini ya. Naga common itu tadi. Nah, kalau yang ini itu masih naga common ya. Bentar. Nah, kalau kayak gini tuh naga uncommon kita dapat. Oke, di sini aku mau coba breeding ya. Kita pilih create egg, terus pilih yes. Nah, ini kita dapat naga uncommon ya. Oke, terus kita pilih next. Nah, ini kita hatch aja langsung ya. Nah, di sini untuk proses pemetasan telurnya itu memakan waktu 12 jam ya. Jadi semakin tinggi naga kita punya itu semakin lama juga proses pemecahan naganya tuh. Nah, kayak gini. Jadi kalau naga common itu perlu waktu 3 jam baru telurnya bisa kita pecah. Kalau uncommon 12 jam,
rare 24 jam, epic 48 jam. Nah, untuk naga itu juga ada tingkatan level maksimalnya ya. Kalau common level 20, uncommon level 40 dan seterusnya. Aku tadi ada lupa ya sebenarnya tuh kalau mau nikahin naga, naganya itu harus naga dewasa. Jadi naga dewasa itu udah setengah dari level maksimalnya. Jadi misalnya naga common itu level 10 baru bisa kita nikahin. Kalau uncommon level 20 baru bisa kita nikahin. Oke, kita tunggu aja dulu ya sampai naganya menetas. Nah, oke, ini udah lebih dari 12 jam, berarti naganya udah bisa kita pecah ya. Oke, langsung aja kita pilih cave. Kita pilih nets, sarang ya. Nah, kita pilih open aja langsung. Nah, ini naga yang kita dapat ya, dapat naga elemen tanah. Oke, kita accept langsung. Nah, ini tampilan naganya tadi ya, baru level 1, masih kecil ya, naga bayi. Oke, itu dia sedikit sharing gimana caranya breeding naga di Dragonary.